Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Kamilia, NIM 2018 105 103 11075. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas. Secara umum, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk bank, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya, atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya. Selanjutnya, bank akan memenuhi sebagai bank yang likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut. Yang pertama, memegang sejumlah alat likuid. Cash asset, sejumlah alat likuid. Cash aset yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperlukan. Yang kedua, memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid. Akan tetapi, bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian, baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat-surat berharga dengan repurchase agreement. Pengelolaan likuiditas dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, manajemen likuiditas secara konsep tidak jauh berbeda dengan manajemen bank konvensional, baik itu dari segi tujuan dan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Yang membedakan hanyalah pada akad yang digunakan ketika melakukan kontrak. Selama ini alat untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah PUAS, Pasar Uang Antar Bank Syariah, dengan akad wadiah, SIMA, Sertifikat Mudharabah Antar Bank Syariah, dan SWBI, Surat Wadiah Bank Indonesia, juga dengan akad wadiah. Selanjutnya, fungsi likuiditas. Ada beberapa fungsi likuiditas. Yang pertama, untuk menunjukkan dirinya atau bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Yang kedua, memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya. Yang ketiga, untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan. Yang keempat, untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari otoritas pengawas atau pengawas moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral. Yang kelima, memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya. Teori likuiditas bank. Ada 4 teori likuiditas bank. Yang pertama, komersial loan teori, di mana teori menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberi kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau likuid melalui pembayaran kembali angsuran atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Yang kedua, doctrine of asset shiftability. Menurut teori likuiditas ini, bank-bank dapat menamakan shiftable loan, yaitu kredit yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga pasar modal. Yang ketiga, theory of shiftability to the market. Dalam teori ini, diasumsikan bahwa likuiditas suatu bank dapat dijamin apabila bank memiliki portofolio surat-surat berharga yang dapat segera dialihkan menjadi dana likuid untuk memenuhi likuiditas bank. Yang keempat, anticipate income theory. Teori ini secara prinsip bahwa bank memungkinkan lebih cocok untuk memberikan kredit jangka panjang dengan schedule pembayaran kembali, angsuran dan bunga yang telah ditentukan. Selanjutnya, instrumen likuiditas bank syariah. Adapun instrumen yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap likuid adalah memiliki primary reserve atau cadangan primer, memiliki secondary reserve, mempunyai akses ke pasar uang. Memiliki primary reserve atau cadangan primer, yaitu dalam kas atau saldo yang ada pada Bank Indonesia atau bank lain.
Adapun instrumen yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap likuid adalah: yang pertama, giro pada bank sentral atau giro wajib minimum (GWM). Selama ini, giro pada bank sentral dikenal dengan istilah yakni merupakan kewajiban setiap bank untuk menitipkan dananya di Bank Indonesia. Yang kedua, alat likuid ini berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Yang ketiga, giro pada bank lain. Rekening giro pada bank lain bertujuan untuk melancarkan transaksi agar bank transfer, inkaso, transaksi, LC, dan lain-lainnya. Yang keempat, item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso. Alat likuid ini terdiri dari cek bank sentral atau bank koresponden yang belum secara efektif dikreditkan pada rekening bank pada bank sentral atau bank koresponden. Memiliki secondary reserve, yaitu cadangan yang berfungsi sebagai penyangga primary reserve, ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek. Adapun cadangan sekunder berupa surat-surat berharga, yakni bisa berupa sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI). Sertifikat wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Selanjutnya, surat berharga syariah negara (SBSN). Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Selanjutnya, mempunyai akses ke pasar uang. Pasar uang yang dimaksudkan di sini adalah pasar uang antar bank syariah dan pasar modal syariah. Pasar uang antar bank syariah atau disingkat dengan PUAS berdasarkan prinsip syariah adalah transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Pasar modal syariah instrumen. Di pasar modal syariah saat ini meliputi saham yang masuk kategori Jakarta Islamic Index, Sukuk, dan reksadana syariah. Fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah. FPJPS merupakan instrumen terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi bank syariah atau unit usaha syariah setelah terjadinya saldo giro negatif. Yang terakhir, LPS sebagai sarana penunjang likuiditas perbankan. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.